Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah sebelumnya kita telah membahas seluruh komponen dalam research method, seperti sumber data dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik sampling, skala pengukuran, dan variabel penelitian, maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menyusun research method. Terdapat 6 komponen dalam research method, antara lain 1. Pendekatan penelitian research approach. Berisi penjelasan tentang pendekatan yang digunakan, apakah penelitian tersebut menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods. 2. Sumber data dan metode pengumpulan data. Berisi detail tentang sumber data primer atau sekunder, serta alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya kuesioner, wawancara, atau observasi. 3. Populasi dan sampel. Berisi deskripsi tentang populasi penelitian, sampel, jumlah responden, dan metode pengambilan sampel seperti random sampling, purposive sampling, atau convenience sampling. 4. Teknik analisis data, data analisis teknik. Berisi penjelasan tentang software atau alat yang digunakan untuk analisis, seperti SmartPLS, SPSS, AMOS, NVivo, atau software statistik lainnya. 5. Skala pengukuran, measurement design. Bagaimana variabel atau fenomena yang diteliti diukur atau diobservasi, termasuk skala yang digunakan seperti skala Likert. 6. Variabel penelitian, research variables. Berisi deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian untuk penelitian kuantitatif, baik variabel independen, dependen, atau intervening maupun moderating. Disajikan dalam tabel definisi operasional variabel. Komponen yang pertama, pendekatan dan desain penelitian research approach. Penjelasan tentang pendekatan yang digunakan, apakah penelitian tersebut menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods. 1. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berfokus pada pengukuran data numerik dan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Biasanya digunakan ketika peneliti ingin menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel dalam skala yang lebih besar. Ciri-ciri: menggunakan data numerik atau kuantitatif. Pengujian dilakukan untuk menguji hipotesis atau hubungan sebab akibat. Alat pengumpulan data yang umum adalah kuesioner, survei, atau tes standar. Analisis statistik yang sering digunakan meliputi regresi, korelasi, ANOVA, DEL. Hasil penelitian dinyatakan dalam angka, grafik, atau tabel. Contoh, penelitian yang mengukur pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Peneliti menggunakan survei dengan skala Likert 1-5 untuk mendapatkan data numerik dari 500 responden, lalu menganalisisnya menggunakan regresi linear. Contoh judul, pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan di toko retail XYZ. 2. Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, atau makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Metode ini lebih eksploratif dan cenderung menghasilkan data non-numerik, seperti narasi atau deskripsi. Ciri-ciri: menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan detail. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau diskusi kelompok. Analisis data dilakukan dengan coding atau tema tematik. Hasil disajikan dalam bentuk naratif atau deskripsi. Contoh, penelitian yang mengeksplorasi persepsi konsumen terhadap branding hijau, green branding, pada produk Tupperware. Peneliti mewawancarai 20 pelanggan yang sering menggunakan produk ramah lingkungan untuk memahami mengapa mereka memilih produk tersebut. Judul: Contoh, persepsi konsumen terhadap green branding produk Tupperware, studi kualitatif.
3. Pendekatan Mixed Methods. Pendekatan Mixed Methods menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menggabungkan kekuatan dari kedua metode tersebut. Ciri-ciri: menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif secara bersamaan atau bertahap. Data kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami, sementara data kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menguji. Dapat dilakukan secara sekuensial, kualitatif diikuti oleh kuantitatif atau sebaliknya, atau paralel, kedua data dikumpulkan secara bersamaan. Contoh, penelitian yang mengukur pengaruh iklan media sosial terhadap minat pembelian, di mana peneliti juga mewawancarai beberapa konsumen untuk memahami persepsi mereka tentang iklan tersebut. Setelah survei kuantitatif untuk mendapatkan data numerik dari 300 responden, peneliti melakukan wawancara kualitatif dengan 15 responden untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Judul contoh: pengaruh iklan media sosial terhadap minat pembelian dengan pendekatan Mixed Methods. Komponen yang kedua, yaitu sumber data dan metode pengumpulan data. Pembahasan lengkap mengenai sumber data dan metode pengumpulan data dibahas secara detail di tayangan. Sumber data dan metode pengumpulan data. Komponen yang ketiga, yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Pembahasan lengkap mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling dibahas secara detail di tayangan. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Komponen yang keempat, yaitu teknik analisis data. Menjelaskan metode yang digunakan untuk menganalisis data, seperti analisis statistik untuk penelitian kuantitatif, atau teknik coding untuk penelitian kualitatif. Software atau alat yang digunakan untuk analisis, seperti SPSS, AMOS, NVivo, atau software statistik lainnya. Komponen yang kelima, yaitu skala pengukuran. Pembahasan lengkap mengenai skala pengukuran dibahas secara detail di tayangan. Skala pengukuran dalam penelitian. Komponen yang keenam, yaitu variabel penelitian. Pembahasan lengkap mengenai variabel penelitian dibahas secara detail di tayangan. Variabel penelitian. Setelah memahami variabel-variabel dalam penelitian, maka sajikan variabel tersebut dalam tabel definisi operasional variabel sebagai berikut. Pada kolom variabel, tuliskan seluruh variabel penelitian yang Anda teliti. Pada kolom definition dan indicators, tuliskan definisi dan indikator, cari di artikel jurnal yang update terbitan terbaru, serta tuliskan citasinya dengan Mendeley. Dan pada kolom question items, tuliskan kode pada masing-masing indikator, sesuaikan dengan penamaan variabel. Berikut ini contoh tampilan tabel definisi operasional variabel. Tabel definisi operasional variabel yang telah Anda buat adalah dasar atau pedoman untuk merancang kuesioner penelitian. Pembahasan lengkap mengenai merancang kuesioner penelitian dibahas secara detail di tayangan. Merancang kuesioner penelitian. Sekarang mari kita buat research methods untuk artikel berjudul Factors Influencing the Purchasing Decision of Eco-Friendly Shopping Bags, Green Awareness as an Intervening Variable. Seluruh komponen research methods telah tertulis lengkap pada paragraf tersebut. Setelah itu, tuliskan tabel definisi operasional variabel dan sajikan dalam bentuk tabel seperti tabel berikut. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.